Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya di channel Generasi Abad. Dalam kesempatan ini kembali kita berbincang mengenai pupuk dolomit ya yang sedang berkembang di masyarakat. Pemirsa, perlu diketahui juga bahwasanya dolomit ini secara teknis bukanlah pupuk ya, melainkan amandemen tanah atau bahan pengapuran. Jadi dolomit ini adalah batuan sedimen yang terdiri dari kalsium, magnesium, karbonat ya, atau dengan simbol CaMg ya, CO3 2 gitu ya. Jadi fungsi dolomit ini untuk tanaman permisal, untuk tanam sawit ya, mengatur pH tanah. Jadi dolomit ini dapat meningkatkan pH tanah yang asam dengan menambahkan kalsium dan magnesium. Selanjutnya meningkatkan ketersediaan nutrisi. Dolomit dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi ya seperti kalsium dan magnesium bagi tanaman pemisah. Jadi meningkatkan struktur tanah. Dolomit dapat memperbaiki struktur tanah yang keras atau padat dengan menambahkan kalsium dan magnesium. Perbedaan dengan pupuk pemirsa, jadi tujuan penggunaan dolomit ini digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah, sedangkan pupuk digunakan untuk menyediakan nutrisi bagi tanah. Jangan sampai salah kaprah ya. Kemudian komposisi dolomit terdiri dari kalsium, magnesium karbonat, sedangkan pupuk dapat terdiri dari berbagai macam nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Adapun dosis-dosis yang digunakan di dalam dolomit ya, penggunaan dolomit maksud kami yang diperlukan biasanya lebih besar daripada dosis pupuk. Jadi dasar ilmiah reaksi kimia dolomit dapat bereaksi dengan asam tanah untuk membentuk kalsium dan magnesium yang dapat diserap oleh tanaman. Jadi pengaruh pada tanah, dolomit dapat mempengaruhi struktur dan kesuburan tanah dengan menambahkan kalsium dan magnesium. Ingat ya, penjelasan di atas tadi maksud, makna atau fungsi daripada dolomit itu untuk memperbaiki struktur tanah. Baik pemirsa, kita sebelum memakai pupuk dolomit ini maksudnya yaitu harus menggunakan tes pH tanah. Nah, ini adalah salah satu alatnya untuk menentukan pH tanah. Jadi sebelum menggunakan pupuk dolomit ini perlu dilakukan tes pH tanah untuk mengetahui tingkat keasaman tanah tersebut pemirsa ya. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwasanya dosis pupuk dolomit yang diperlukan tergantung pada tingkat keasaman tanah dan jenis tanaman yang ditanam. Biasanya dosis pupuk dolomit adalah 1 sampai 2 ton per hektar. Ingat pemirsa ya. Jadi dosis pupuk dolomit ini yang diperlukan tergantung pada tingkat keasaman tanah dan jenis tanaman yang ditanam. Biasanya dosis ini, pupuk dolomit ini per hektarnya membutuhkan 1 sampai 2 ton per hektar. Jadi pengaplikasian pupuk dolomit dapat diaplikasikan dengan cara disebar ya, seperti yang kita lihat dengan merata di atas tanah atau di piringan pokok-pokok sawit ini ya, kemudian diolah dengan bisa juga dengan ditimbun ya, bisa juga begitu saja juga boleh, atau juga dengan cara dicangkul juga boleh ya. Kemudian selanjutnya waktu pengaplikasian pupuk dolomit ini yang tepat adalah sebelum musim tanam atau pada awal musim tanam, begitu pemirsa ya. Dan ini juga sudah dilakukan, jadi kalau sudah tumbuh besar seperti ini juga boleh ya dilakukan sebelum melakukan pemupukan. Ingat pemirsa ya, dari penjelasan ini jangan sampai salah kaprah. Setelah melakukan pemupukan menggunakan dolomit ini kelang 2 minggu atau 3 minggu ya, sebaiknya menggunakan pupuk organik ya. Kalau tidak ada pupuk organik ya boleh juga menggunakan pupuk kimia atau dua-duanya juga bagus ya. Pupuk organik terlebih dahulu, setelah itu menggunakan pupuk kimia ya, pupuk fosfat dan sebagainya yang ada tersedia yang pemirsa mampu mengusahakan pupuk tersebut. Baik pemirsa, namun perlu diingat bahwa penggunaan pupuk kimia dan fosfat ya harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan ya, karena dapat menyebabkan kerusakan pada tanah dan lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Ingat pemirsa, di channel ini kami sudah menyebutkan ya beberapa bulan yang lalu bahwasanya dosis-dosis pemupukan tanaman itu seberapa besar menggunakan pupuk per batangnya. Di channel ini kami sudah bahas ya. Baik pemirsa, semoga ini bermanfaat. Dari kami salam petani, salam tanam berduri, sampai berjumpa kembali.